Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Isalman Alfarizi dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 030. Saya ini dengan sekarang ini masih di semester 4. Ya baik, di sini saya memberitahu bagaimana sih cara penggunaan serta cara uh, penggunaan PHP, cara bagaimana menjalankan secara program PHP dan Apache-nya serta MySQL-nya. Ini di sini ketiga yang saya sebutkan tadi itu ada tiga ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan fungsinya masing-masing. Di Apache ini adalah sebagai web servernya. Yang kalau PHP ini adalah sebagai penulisan kode programnya tersebut, dan MySQL ini adalah ketika data-data dari aplikasi si teman-teman ini. Kita lanjut. Di sini kan untuk penggunaan atau membuat suatu aplikasi berbasis web ataupun Android, nanti pasti akan membutuhkan si Apache, PHP, dan MySQL. Ini tiga sekaligus akan dipakai ketika membuat aplikasi berbasis web. Ya, di sini ada beberapa macam yang bisa kita install. Kalau ini kita install satu-satu kan bakal repot. Makanya di sini saya akan langsung saja kita langsung menggunakan XAMPP. Silakan teman-teman download XAMPP-nya terlebih dahulu. Kenapa sih kita menggunakan XAMPP? Karena kita menggunakan XAMPP itu sudah include adanya web server, adanya PHP, adanya MySQL juga. Di situ sudah include untuk ketiganya. Jadi untuk membuat aplikasi sangat mudah kita menggunakan XAMPP untuk si Windows tersebut. Ini juga kalau MAM itu atau MAM Pro ini itu digunakan untuk Mac, sama juga fungsinya seperti XAMPP. Ada tiga, isinya Apache, PHP, dan MySQL. Port juga pun ada. Ini untuk di versi, kalau WAMP server ini adalah untuk versi Android, versi Android lagi. Untuk lebih ke spesifik, kalau XAMPP ini lebih ke bebas ya, banyak bisa digunakan Linux, Windows, Vex, atau XAMPP, VMVex juga bisa dipakai. Kalau ini juga menggunakan seperti Windows lama juga. Ini Apache sudah tersedia, MariaDB atau MySQL-nya udah ada, PHP udah tersedia. Udah, maka kita teman-teman silakan langsung download dan install XAMPP-nya terlebih dahulu. Setelah itu, anggap teman-teman sudah menginstalnya, maka teman-teman langkah pertama itu yang teman-teman sediakan itu adalah text editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa lihat ini Visual Studio Code. Untuk text editornya teman-teman bisa menggunakan Sublime atau NetBeans pun juga bisa. Yang sangat-sangat kita butuhkan adalah ada tiga juga, Google Chrome, Visual Studio Code, sama XAMPP. Kita pertama-tama akan menjalankan karena di sini kita akan belajar PHP-nya terlebih dahulu, maka kita akan hanya menjalankan web servernya si Apache aja. Kita belum masuk ke dalam sesi pembelajaran dalam inputan semua data-data ketika pembuatan aplikasi tersebut. Kita oke dulu. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, maka si web servernya udah berjalan. Bagaimana sih cara kita mengecek web servernya si Apache ini sudah berjalan? Yang pertama itu langsung kita buka tab baru, langsung teman-teman klik localhost.
localhost saja, enter. Nah, kalau sudah seperti ini maka XAMPP teman-teman sudah berjalan. Di sini XAMPP itu ada 4 ya di sini. Apache, MariaDB. Ini kenapa nggak MySQL? Karena MySQL yang sekarang itu sudah menggunakan MariaDB yang lebih include. Karena PHP juga udah ada, udah. Yang pertama-tama langkah untuk membuat atau menampilkan si aplikasi tersebut, teman-teman silahkan buat foldernya dulu. Saya memberitahu bagaimana sih cara buat foldernya agar bisa dieksekusi. Kita lanjut ke local disk C. Teman-teman langsung masuk ke XAMPP. Di sini kan saya membuat XAMPP terbaru. Nah, saya buat namanya seperti itu. Langsung teman-teman masuk ke htdoc. Nah, yang seperti ini adalah halaman utama dari si XAMPP, gini dia. Tapi kalau kita masuk ke dalam si folder tersebut, misalnya saya akan membuat folder seperti ini. Nah, saya sudah membuat ini PHP dasar. Yap, di sini ada banyak sekali pertemuan, ada 1, 2, 3. Teman-teman silakan ketika sudah membuat maka ini kosong. Yap, ini pertemuan 1, pertemuan 2. Teman-teman silahkan buka text editornya teman-teman. Saya membuka Visual Studio Code-nya dulu. Saya akan mengarahkan saja langsung ke pertemuan 1, folder pertemuan 1. Yap, saya akan mengajarkan saya akan remove ini juga, menghapus dan kita hapus dia. Ini pertemuan 1 saya. Kita akan menghapus dia, delete filenya Monster Stobin. Oke. Ini kan ada pertemuan 1 saya, ini foldernya. Untuk menjalankan di sini kan ini adalah dashboard, maka teman-teman langsung mengarahkan ke dalam file tersebut. File ini dulu ya teman-teman. Teman-teman silakan masuk ke file PHP dasar. Caranya seperti ini, PHP garis miring PHP dasar. Yap, ini dia untuk halaman, karena di dalam folder itu ada 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kita lanjut. Karena di sini pertemuan 1-nya isinya tidak ada, maka kita akan coba buat edit sedikit. Kita buat file, kita buat index.php. Bentar. Yap. Ini kita buka seperti ini dulu. Kita buat tanda tanya PHP. Ini seperti ini. Seperti ini. Yap. Ini adalah pembatas ketika membuat sebuah program. Kita buat pembatas. Untuk yang pertama itu coba kita print hello world. Yang pertama adalah echo titik koma hello Salman, itu tutup titik koma, lalu kita Ctrl S dulu, kita simpan. Setelah itu
So, kita coba buka di sini. Yap. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini sudah kelihatan tampil dengan tampilan Hello Salman. Itu dulu untuk cara print Hello World. Hello-nya. Oke, kita lanjut kita buat lagi, kita buka foldernya untuk pertemuan kedua. Jadi kita pelajari ini, saya akan menjelaskan beberapa sintaks-sintaks yang sudah saya ketik sebelumnya untuk pembuatan video tersebut, untuk mengajarkan bagaimana sih dasar-dasar penggunaan PHP. Yang pertama itu adalah bagaimana kita pelajari sintaksnya dulu ya teman-teman terlebih dahulu. Untuk outputnya di sini ada echo, print bisa, print r atau vardam. Yang pertama kita menggunakan echo. Itu kan seperti contoh yang tadi. Mari kita jalankan. Kita jalankan untuk kita kecilkan dulu. Ini kita lanjut. Nah, ini kan kalau echo. Kalau kita menggunakan print atau print L juga itu sama, boleh. Ini kita matikan. Kita menggunakan print pun juga bisa ya teman-teman. Ya, ini print pun juga bisa. Ini sudah menjadi Salman oke. Ini kita matikan juga. Kita kalau penggunaan vardam ini, maka dia akan melihat tipe data dan jumlah datanya di situ, jumlah stringnya tersebut. Misalnya kita gitu ya, saya akan memperlihatkan kalau penggunaan vardam seperti ini. Kita lanjut, kita reload. Nah, maka di sini kan tipe datanya adalah string dengan 9 digit. 9 spasi pun dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita tambah 1, misalnya Salman OKK, kita simpan dulu sebelum menjalankan. Yap, ini maka sudah menjadi stringnya 10. Ini untuk hal lebih terperinci ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah kita mempelajari output, kita lanjut mempelajari variabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Variabel dan tipe data. Yang pertama itu misalnya menggunakan variabel dulu. Untuk print Salman, gini kita menggunakan seperti ini. Di sini kan penggunaan buat tagnya di sini dengan buat nama, di sini dengan isinya Salman. Jadi echo, jadi kita print hello nama saya, add tag nama. Jadi isi nama itu adalah Salman. Jadi nanti tampilannya adalah halo nama saya Salman. Seperti itu. Ya teman-teman. Kita lanjut. Mari kita lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini kan adalah halo nama saya Salman. Itu. Kalau kita merubah di sini menjadi Salman Al-Farizi. Yap, ya sudah seperti ini jadinya. Maka ini adalah teks untuk menampilkan. Di sini adalah isi dari nama si tag dari si folder menyimpan nama Isam Al-Farizi di dalam folder dalam tag nama itu. Kita lanjut ke pembelajaran dalam sintaks operator. Kalau operator di sini kan ada
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman seperti ini. Adalah masukkan nilai tag-nya di sini 10, Y adalah 20, echo-nya kita print X dikali Y. Ini hasilnya seperti itu. Maka kita langsung saja kita jalankan di sini ya teman-teman. Yap, benar sekali, 10 dikali 20 adalah 200. Kalau kita ganti sintaknya seperti ini, penjumlahan, kita buat gini dah. Echo hasil dari X dikali Y sama dengan, kita buka, maka kita pakai titik sebagai penghubung. Kita hapus dulu ya teman-teman, kita ambil titik. Dengan sintak dengan 30 X dikali Y, maka Yap, seperti ini ya teman-teman. Di sini dianggap 10 kali 20 adalah 200, maka nanti tampilnya akan seperti ini. Yap, hasil perkalian X dikali Y sama dengan 200, seperti itu. Karena di sini X-nya itu adalah, kalau kita perlu deklarasi tune juga bisa X, maka seperti ini dulu. Kita buat seperti ini. Echo X sama dengan 10. Echo Y sama dengan 20. Yap, sudah seperti ini. Kita titik koma, menggunakan titik koma, tetap hasilnya seperti ini. Hasil dari X sama dengan 10, Y sama dengan 10, X dikali Y sama dengan 200. X adalah 10. Kita buat adalah ya, kita buat seperti ini. Adalah 10. Y adalah adalah 20. Maka kita seperti ini. Yap, X adalah, maka untuk hasilnya itu kita menggunakan
buka kurung untuk baris baru itu seperti ini ya. Oke. BR slash kurung. Oh iya, ini tidak boleh seperti ini. Kita buat pun ini pun BR. Yap, seperti ini ya. Adalah X adalah 10, Y adalah 20. Seperti itu. Maka hasilnya dikali seperti itu. Udah. Ini kan kita buat Y. Yap, kita seperti ini. Adalah 10. Jadi hasil dari ini seperti itu. Begitu juga dengan sintak-sintak lainnya seperti bagaimana kita membagi. Kalau bagi pun seperti itu 0,5 jadinya. Oke. Ini untuk operator ya teman-teman. Bagaimana sih kita menggunakan tanda hubung atau concatenation atau concat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Mari kita tampilkan ini dulu ya. Di sini kan ada, kita masukkan ke dalam teks saya adalah nama depan adalah Isalman dan nama belakang adalah Alfarizi. Jadi Eko nama depan, titik untuk membuat spasi seperti ini, maka dia titik nama belakang. Jadi ini kita hubungkan dalam satu baris ya teman-teman. Mari kita coba. Yap, di sini jadi Isalman Alfarizi. Begitu juga dengan beberapa sintak, ini sangat kita perlukan ketika mau menghubungkan beberapa teks tersebut gitu. Ini untuk hal-hal yang paling dasar dalam penggunaan PHP. Itu dulu untuk sintak-sintaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.